Accounting Information System terhadap tax efektivitas dalam perpajakan. Saya juga baru tahu ternyata perpajakan itu dia memiliki parameter efektivitas yang berbeda dengan yang saya kira. Nah, dari artikel tersebut, saya minta rekan-rekan di sini mungkin 3 atau 2 orang bisa menjelaskan setidaknya apa pandangan daripada artikel tersebut. Sebelum saya tunjuk, kira-kira ada volunteer dari rekan-rekan di sini. Biasanya kalau nunjuk itu saya bakal random ya. Mana ya? Belum ada volunteer. Oke. Karena saya penggemar Marvel, Doctor Strange bakal keluar yang kedua, mungkin Fikri Alfrizi Rida. Panggilnya Fikri atau Alfrida atau Frida atau Rida atau siapa? Fikri, Pak. Fikri ya. Nah, Fikri lagi di Sanctum yang Strange ya. Pertanyaan yang sama. Artikel yang saya kirim kemarin hari Senin, secara sekilas, Fikri menangkapnya apa? Tentang artikelnya, Pak. Iya. Kalau Ini jujur sebenarnya yang kemarin saya baca itu baru PowerPoint-nya, Pak. Soalnya ngelihat artikelnya kan masih bahasa Inggris semua gitu, Pak. Jadi agak pusing aja membacanya, Pak. Oke. Tapi kalau dari dari judulnya dulu deh. Dan pengalaman serta pengalaman ini bahasanya terlalu HRD banget. Dari perkuliahan di luar mata kuliah ini dan sebelum-sebelumnya, saat Fikri mendengar deh pertama kali tentang audit tax effectiveness atau efektivitas pajak, apa yang pertama kali muncul? Kalau untuk berdasarkan ini ya, yang the impact of accounting information system ini berarti dari sistem informasi akuntansinya ini kayak membantu efektivitas dari tax gitu, Pak, untuk pemungutan pajak, apalagi kayak sekarang kan juga kebanyakan udah dilakuin secara online kayak e-filing dan yang lain-lain, jadi kayak teknologi atau sistemnya itu sangat ngebantu terutama kayak di masa pandemi gini sih, Pak. Oke. Berarti lebih ke pengoleksian pajaknya ya, berarti ya, Fikri, yang dimaksud efektivitas pajak itu. Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Fikri. Saya mungkin alih ke volunteer kedua. Saya mungkin nunjuk ke siapa yang cukup. Nah, Khairunisa Eka yang lagi di luar angkasa. Khairunisa atau Nisa atau Eka ya? Saya bisa panggil. Iya, Pak. Iya. Oke. Ya, oke, ya. Pertanyaan yang sama. Apakah yang pertama kali muncul saat kita bahas mengenai tax effectiveness tadi, Fikri bilang mengenai pengoleksian pajak. Apa yang pertama kali muncul oleh Ia saat mendengar kata itu? Mungkin si kinerja perpajakannya atau pemeriksaan dan pemungutan pajaknya itu dianggap salah satu sarana yang penting, Pak. Soalnya digunakan untuk peranannya itu penting untuk mencapai tujuan keuangan, ekonomi, sosial, dan politik mereka. Gitu. Oke. Ini saya tahu. Ini kata-kata yang selalu disebutin nama dosen senior saya dulu yang di pajak. Oke. Ada ekonomi langsung saya mikir satu dosen tersebut. Nah, itu saya ingin nanya mengenai tax effectiveness. Keefektifan pajak. Cuman sekarang kan kita di ranah sistem informasi accounting, sistem informasi akuntansi deh, perpajakan itu merupakan objeknya. Saat saya membahas itu, kira-kira rekan-rekan di sini apa pertama kali yang muncul jika bahas mengenai sistem informasi akuntansi? Nggak mungkin kita ujuk-ujuk kita ngomongin setiap komponennya, detail-detailnya, tapi tidak ada bayangan pertama kali yang muncul. Nah, kan sebagian di sini udah baca PPT-nya kan. Kira-kira apa yang muncul pertama kali secara personal gitu, jika kita bahas mengenai SIA?
Terima kasih tadi, iya. Mungkin Aulia atau Muhammad Rahman, Muhammad Aulia Rahman. Rahman atau Aulia ya? Atau Rahman berarti ya kayaknya. Oke. Nama ini ya, nama panggungnya ya. Saya juga pengen nama panggung juga tuh. Obot ya, sorry. Nggak apa-apa saya panggil Obot ya. Obot kalau misalnya tadi kita bahas audit effectiveness, dia merupakan variabel apa disebutnya yang terpengaruhnya lah, independennya, maka variabel independennya merupakan sistem informasi akuntansi. Yang pertama kali muncul di pikiran Rahman, entah setelah baca PPT atau mungkin apapun itu, apa yang pertama kali muncul saat Rahman mendengar sistem informasi akuntansi. Program. Oke, tapi setelah baca PPT atau baca artikel lainnya, ada yang muncul tidak? Program. Kenapa program gitu? Ya, berarti itu kita pada fase drawingnya ya. Ya, kalau fase drawing nggak mungkin kita harus pakai tangan, tapi kita pakai AutoCAD. Dari AutoCAD nanti kita terjemahkan jadi 3D-nya. Berarti pertama kali yang muncul jika kita bahas sistem informasi akuntansi, yakni si programnya gitu ya, Rahman ya. Oke, menarik. Itu berarti menjawab 1 dari 6 komponen atas accounting information system. 5 lagi gimana? Kira-kira ada yang ingin coba menebak saat kita bahas mengenai sistem informasi akuntansi? Hilmi bisa berpendapat? Kalau menurut saya, sistem informasi akuntansi itu sistem yang memuat informasi tentang akuntansi buat bikin keputusan di masa mendatang. Sebelum kata memuat itu apa ya, Hilmi? Sorry, tadi saya miss di situ. Memuat, memuat. Yang memuat informasi tentang akuntansi untuk memutuskan keuangan di masa mendatang. Keuangan di masa mendatang. Jadi ngambil tata pengambilan keputusan. Oke, berarti sistem ya. Jadi ini cukup menarik dari pendapatnya Hilmi. Hilmi mengatakan bahwa sebetulnya kalau kita bagi-bagi pernyataan Hilmi, terima kasih Hilmi, itu mungkin ada sekitar 3 yang menarik. Pertama, ini sistem. Yang kedua, dia melakukan pembuatan informasi. Dan yang terakhir, untuk pengambilan keputusan. Nah, apa menariknya? Sekarang, Hilmi mengatakan sistem. Jadi sistem informasi akuntansi merupakan sistem. Berarti ada subsistem di dalamnya. Ada sesuatu yang lebih kecil daripada sistem tersebut. Kan? Nah, apa yang kita lihat tersebut, subsistem tersebut, yaitu merupakan salah satu komponennya, Asia. Yang keduanya, dia menghasilkan informasi. Kata menghasilkan informasi, menariknya adalah dia tidak hanya tiba-tiba muncul informasi. Seperti gini deh, nggak mungkin kita melihara ayam, tiba-tiba dia ngeluarin telur tanpa kita memberikan asupan makanannya. Kita nggak ngasih dedak, kita nggak ngasih uut lah kalau bahasa Sundanya mah, nggak ngasih minum, nggak sebagainya, tiba-tiba keluar telur. Sama hal dengan sistem. Kita tidak mungkin tiba-tiba mengeluarkan informasi tanpa melakukan input, proses, output. Tanpa adanya input, tanpa adanya pemrosesan, tanpa adanya apa disebutnya ya, generating the output atau outputnya, entah visualisasi, entah narasi atau apapun itu, maka tidak akan ada informasi. Lalu endingnya di mana? Sudah capek-capek buat sistem, sudah capek-capek membuatkan skemanya, input, proses, output, diakhiri dengan pengambilan keputusan. Sederhana kan sebetulnya mas sistem informasi accounting.
Yang ribetnya ada di mana? Dari kita sendiri sebetulnya. Sederhananya kita kan ya dapat data, kita olah, lalu menghasilkan informasi. Caranya gimana? Bisa tadi kata Rahman, bisa kita menggunakan pemrograman, kita bisa menggunakan program. Lalu mungkin tiba-tiba ada yang muncul pertanyaan dari rekan-rekan di sini. Pak, memang bisa nggak kita buat sistem informasi akuntansi tanpa menggunakan komputer? Bisa, sebetulnya. Cuman, apakah itu efektif atau tidak? Apakah itu optimal atau tidak? Sekarang gini, pernah ke warung nggak? Ke warung pinggir jalan. Kalau di saya sih sebutnya warung Madura 24 jam. Warung Madura ini biasanya pemiliknya teh ibu-ibu. Saya sempat nanya ke dia, Bu, saya ibu kalau nyatet pengeluaran, pendapatan gimana, Bu? Cari buku. Saya coba ngobrol panjang lebar. Jadi utamanya adalah bukunya ini, dia merupakan salah satu implementasi SIA-nya dia gitu. Nah, sekarang kita bayangin, apakah perusahaan sebesar itu menggunakan buku untuk mencatat pengeluaran dan pendapatannya? Mungkin. Maka memunculkan alat bantunya, komputer. Dari komputer itu masih hardware doang tuh. Belum kita ngomongin software-nya, belum kita ngomongin jaringannya, belum kita membicarakan bagaimana menangkap datanya. Anggaplah semua itu kita jadikan satu komputer deh. Maka kita munculkan yang namanya Computer Based Accounting Information System. Sistem informasi akuntansi berbasis komputer. Makanya dalam semester ini saya ada yang namanya akuntansi berbasis komputer. Itu bridging-nya. Anda untuk memahami, oh ternyata ini loh cara menggunakan SIA jika menggunakan komputer. Tapi apakah kita tidak memerlukan teorinya? Kita tetap perlu teorinya. Kenapa? Sekarang saya coba gambarin seperti ini. Ambil contoh deh yang paling sederhana. Kita sebagai lulusan akuntansi, apakah jadi akuntan saja? Tentu saja tidak. Ada yang jadi bisnismen, ada yang jadi entrepreneurship, ada yang jadi motivator, ada yang jadi demotivator juga. Tapi ada satu profesi yang menarik bahwa ada loh seorang accounting, lulusan accounting ya, dia menjadi seorang model bukan model ada sebetulnya. Dia merupakan bagian untuk mendesainer sebuah sistem. Ini lucu banget. Sekarang kita pasti membayangkan sistem itu adalah sesuatu pemrograman dan sebagainya. Tapi in accounting dia buat desain sistem. Gimana cara tahunya? Ya, dia tahu bagian-bagian dalamnya dari sebuah sistem tersebut melalui pembelajaran sistem informasi accounting tadi. Ya walaupun tidak lengkap, tapi ya jadi kita bisa paham. Oh ternyata kalau misalnya ingin membuat sistem, pertama kita harus paham dulu apa masalahnya. Lalu kedua kita memahami dulu bagaimana apa yang terjadi dalam sistem tersebut. Dengan cara apa? Gak mungkin kita melakukan dengan narasi. Kita harus melakukan dokumentasi. Dokumentasi baru muncullah apa solusinya, solusi itu diimplementasikan dalam sebuah gambar, dalam sebuah dokumentasi, baru kita implementasi. SIA seperti itu sebetulnya. Endingnya, ya tadi, informasi dan bisa membuat pengambil keputusan atau decision maker untuk ya buat decision. Sederhana banget. Nah, sehingga pada saat pertemuan-pertemuan selanjutnya, kita akan bahas mengenai DFD, kita akan bahas mengenai flowchart, kita akan bahas mengenai BPMN. Nah, untuk mata kuliah SIA sekarang, saya mungkin lebih memfokuskan ke DFD sama flowchart. BPMN mungkin akan saya bahas, cuman tidak akan terlalu detail. Nah, tujuannya adalah pada saat nanti Anda atau rekan-rekan di sini selesai kuliah nih, berhadapan dengan prosedur SOP dengan flowchart-nya, dengan dokumentasinya, bisa paham langsung. Oke, itu mengenai introduction ya. Tenang, kelasnya belum selesai. Tapi sebelum saya masuk ke materinya, kira-kira ada yang ingin saya tanyakan pertama kali sebelum masuk ke materinya tentang si sistem informasi accounting ini atau apapun lah. Siapa tahu belum merasa kenapa kita harus belajar sistem informasi akuntansi. Nah, oke. Jadi puntennya saya ini pakai 2 device. Jadi di sebelah kanan saya itu tablet buat merekam juga.
ini buat sharingnya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan di sini sempat baca artikel tersebut lebih berkali-kali lah. Jadi saya coba sedikit sharing juga saat membaca artikel penelitian jurnal. Jangan memiliki ekspektasi sekali baca langsung paham. Saya aja baca jurnal aja itu harus 3 kali 4 kali paham apa maksud daripada si penulis tersebut, entah bahasa Inggrisnya, entah konteksnya, atau ada sesuatu yang miss. Cuman kalau misalnya rekan-rekan di sini baca, dia memberitahukan bahwa salah satu variabel independennya dia ada yang namanya program atau si aplikasi tersebut. Yang kedua itu adanya human resource, manusia. Dan yang ketiga adalah internal control. Nah, internal control ini merupakan sesuatu yang kadang-kadang kita luput perhatikan. Sehingga pada saat kita melupakan internal control-nya, sebagus apapun prosedur, sebagus apapun aplikasi software yang Anda rekan-rekan beli, yang digunakan oleh perusahaan, tanpa ada prosedur yang jelas, tanpa ada pengendalian internal yang jelas, walau alam bisawab, bisa jadi ya tidak ada yang namanya keefektifan atau misalnya tidak ada hasil yang optimal. Sehingga makanya wajar kita akan mempelajari dua kerangka kerja pengendalian internal. Jadi kita mulai dulu nih daripada overview-nya. Kita paham proses bisnisnya. Kita buat tuh SDLC. Kenapa harus belajar SDLC, Pak? Pengembangan sistem itu bahasanya adalah nggak seperti kita ngebuat roti atau kita ngebuat cakwe atau odading gitu ya. Kalau odading kan berarti ya buat adonan, masukin ragi, tepung terigu, didiamkan dulu, baru digoreng. Selesai. Sistem tidak semudah odading. Pengembangannya, dia bersifat iteratif. Dia akan berulang terus-menerus tuh. Jadi misalnya rekan-rekan sini nanti someday bekerja itu di kedai praktis lah, mengembangkan sebuah sistem, pembangunan sistem tuh. Selesai satu running, apakah tidak ada feedback? Pasti ada feedback. Feedback ini yang akan kembalikan lagi ke awal. Dibuat lagi permasalahannya apa, kemudian diidentifikasi lagi masalahnya apa, temukan solusinya, diaplikasikan, evaluasi, running lagi, terus-menerus sistem itu. Sehingga ya wajar orang-orang yang bekerja di sistem itu tidak akan habislah jobnya. Karena dia tiap harus SDLC mulu tuh, dikembangin terus sistem informasinya. Lalu berikutnya kita bahas mengenai permodelan di flowchart BPMN, pengenalan internal. Baru kita bahas mengenai keamanan sistem informasi akuntansi. Nah, sebelum saya lanjut lagi, kira-kira saat rekan-rekan di sini mendengar pengendalian internal, lalu mendengar kata prosedur, kira-kira apa sih perbedaan utamanya menurut rekan-rekan? Perbedaan antara prosedur dengan pengendalian internal. Mungkin Aisyah bisa sharing. Ini saya nggak minta benar atau salahnya ya, pendapatnya aja deh sebelum saya masuk ke topik ke sini. Iya Pak, tadi antara prosedur dan pengendalian internal. Ya. Kalau prosedur itu dari how to-nya kayak kalau misalnya pengendalian itu dia untuk apa namanya, ya udah dijalaninya gitu kan. Gimana proses tadi? Kalau pengendalian internal? Untuk prosesnya gitu kali. Untuk prosesnya, berarti agak sedikit bukan nyamar apa disebutnya, garis pembatasnya itu nggak jelas ya antara si SOP dengan pengendalian internal. Gitu ya Aisyah maksudnya? Oke. Saya coba bridging di sini Aisyah, makasih. Jadi setelah kita memahami proses bisnis, konsepnya, kita paham permodelannya, kita paham pengendalian, baru kita masuk ke pengendalian internal. Lalu bedanya apa sih pengendalian internal dengan prosedur? Sederhananya seperti ini. Prosedur, tadi kata Aisyah ada how to-nya, bagaimana kita mencapai titik tertentu. Pengendalian internal, dia memastikan prosedurnya dijalanin. Dia memastikan
orang-orang yang mendapatkan prosedurnya, dia paham dan tahu bagaimana cara menggunakannya. Sederhananya seperti ini. Di sini kalau nggak salah udah masuk ke kelas magang nggak sih semester ini? Oh belum ya. Tapi ada kelas KP nggak? KP itu maksudnya kelas magang itu di perusahaan. Wah, sayang ya. Maksudnya rekan-rekan ini bisa ngambil KP, jadi bisa kebayang. Tapi mungkin saya coba visualisasikan seperti ini. Saat masuk kepada sebuah organisasi, pasti ada yang namanya semacam ospek kalau bahasa mahasiswanya mah. Adanya namanya pengenalan. Sama halnya juga pengenalan itu merupakan salah satu bentuk daripada pengendalian internal yang terjadi. Sebenarnya seperti ini. Saat kita menyediakan prosedur, kita memastikan orang paham dengan cara kenalin. Dan kita memastikan pada saat dijalankan SOP sama prosedurnya sesuai dengan tahapannya. Nah, itu baru masuk ke ranah pengendalian internal. Itu masuk ke ranahnya si Coso. Kalau COVID, dia lebih fokus pada bagaimana kita mengendalikan informasi, kita mengendalikan pemrosesan data hingga menjadi informasi yang berhubungan dengan teknologi informasi. Akibatnya apa? Atau tujuannya ngapain sih sebetulnya? Kita mengandalkan internal di IT. Sekarang gini, saat saya mengatakan ini saya rekam loh, seberapa yakin rekan-rekan di sini saya tidak akan nge-sharing kelas ini keluar. Nah, salah satu cara untuk memastikan hal itu tidak terjadi ini dengan pengendalian internal melalui si framework COBIT ini. Dia memastikan ya sesuai lah minimal dengan bagaimana menanggulangi data sama informasi yang menyebar di dalam perusahaan. Informasi perusahaan yang konfidensial, informasi perusahaan yang privat, yang dirahasiakan, ya jangan sampai menyebar ke orang lain. Itu yang dibahas mengenai pengendalian internal. Prosedurnya atau SOP-nya, ya bagaimana menjalankannya, how to-nya. Baru kita bahas mengenai ERP. ERP ini bisa dikatakan yang tadi saya tadi lupa, maaf. Rahman bilang mengenai si aplikasi atau programnya. ERP sebagian kecilnya iya itu program. Cuma sebagian besarnya apa? Adalah bagaimana orang-orang bisa menggunakan ERP, lingkungan perusahaan bisa menggunakan ERP. Jadi pada saat kita bahas mengenai ERP ya kita tidak hanya masang seperti kita download Microsoft Word, Microsoft Excel, tapi kita harus merubah seluruh si lingkungan bisnisnya. Misalnya nih, kata ERP, kalau misalnya ada yang masuk kelas atau masuk ke kantor, harus fingerprint. Berarti kan kita nggak mungkin, ya oh kata ERP harus fingerprint nih, tapi kita catat manual. Sehingga kita menambahkan hardware baru, kita menekan infrastruktur yang baru. Itu yang kita bahas mengenai ERP. Baru kita rincikan kepada setiap modul-modul yang ada. Revenue, expenditure, production, HR, GL reporting. Baru kita akhiri dengan fintech. Jadi selama satu semester, semakin kita mengerucut ke setiap detail-detailnya atas sistem informasi accounting ini. Nah, untuk sekarang, kita mungkin pengenalan dulu mengenai apa itu sistem informasi sama accounting. Baru kita berpikir bahwa bagaimana sistem tersebut mempengaruhi kita dan kita bisa mempengaruhi sistem. Jadi jangan dibayangkan ya, kita tuh pasti terpengaruh mulu tuh. Nggak juga. Tadi saya di awal pernah sempat bilang, kita bisa mempengaruhi sistem dengan cara apa? Kita memberitahukan apa yang kita butuhkan dan apa yang seharusnya dilakukan oleh sistem tersebut. Gak mungkin ya sistem ojol-ojol dilakukan aja. Ojol-ojol dia melakukan informasi, enggak. Pasti ada si triggernya dari kita sendiri. Untuk memberikan trigger tersebut, ya kita harus paham sistemnya ngapain. Nah, sekarang kita bahas fenomena lagi. Nah, pada saat kita bahas mengenai sistem, jangan dulu kita melebar ke komputer, jangan dulu kita melebar ke sesuatu yang sangat canggih. Sederhananya seperti badan kita aja. Kita menganggap badan kita ini merupakan sistem. Apa perbedaan antara badan saya dengan badan yang lain ya? Adanya batasan, adanya kulit kita, adanya apapun itu. Sama kayak sistem. Dia memiliki komponen-komponen
dan komponen bahasa yang tepatnya. Dia memiliki item-item yang dapat digunakan untuk membedakan antara sistem satu dengan sistem lainnya. Oke. Sekarang sistem pernapasan sama sistem pencernaan bedanya apa? Kalau kita daripada ke 6 hal ini, tujuannya. Tujuan sistem pernapasan ya dia memberikan oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian sistem pencernaan apa? Dia bisa mengolah, tujuannya bisa mengolah makanan hingga memberikan manusia bisa berjalan atau bisa beroperasi lah apapun itu. Berarti salah satu cara identifikasinya adalah tujuan atau goal of the system. Lalu berikutnya adalah apa? Batasan. Batasan ini yang membedakan antara environment external environment dan juga internal environment. Internal environment-nya siapa? Di dalam sistem tersebut. Di luar daripada sistem, ya misalnya ambil contoh, kalau kita sistem kampus, kita mau sistem kampus nih, batasannya sangat jelas antara kampus ITB dengan kampus Unpad. Batasannya adalah kalau mahasiswa Unpad, dia NPM-nya itu pasti diawali dengan 120 dan sebagainya. Kalau mahasiswa ITB, NPM-nya beda. Nah, itu batasannya. Dalam sistem Unpad ini, ada sub-sistem lagi. Oh, ada sistem akademik. Oh, ada sistem, saya ambil contoh, perdosenan dan sebagainya. Di mana setiap subsistem ini dia saling berelasi. Sama halnya kalau kita lihat jika tidak ada dosen, maka nggak ada kelas. Jika nggak ada kelas, maka nggak ada dosen. Kenapa? Karena mereka saling berelasi. Jika tidak ada salah satunya, nggak akan berjalan sistem tersebut. Jika salah satu subsistemnya tidak ada, saya ulang lagi ya, jika tidak ada subsistemnya, salah satu subsistemnya, maka besar kemungkinan sistem tersebut tidak akan berjalan. Apalagi jika tidak ada relasinya. Nah, berikutnya adalah input, proses, output yang tadi saya bilang sebelumnya. Sistem mau berjalan, misalnya nih, tadi saya lupa namanya, punten pisan, saya coba ingat lagi. Oke, Mang Aryan. Jadi pada saat kita ingin menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan, maka kita perlu prosesnya, maka kita perlu inputnya. Ini merupakan apa ya sebenarnya, input, proses, outputnya merupakan salah satu item yang selalu ada entah di sistem informasi accounting, sistem informasi manajemen, atau IS. Kenapa? Karena itu merupakan sesuatu yang penting. Tanpa ada komponen input, proses, output, maka dia tidak akan mencapai tujuannya, tidak akan memenuhi tujuannya. Buat apa kita memiliki tujuan, tapi kita nggak tahu mau ngapain? Ada input sama output, input, proses, sama output. Jadi itu cara kita untuk mengidentifikasi sistem. Awalnya itu ada tujuan. Kita tahu batasan yang jelas, cakupannya lah bahasanya, mah. Baru kita rincikan detail-detailnya, mah. Subsistemnya apa aja, relasi antara subsistemnya apa saja. Baru input, proses, output, serta lingkungan sistemnya. Lingkungan sistem yang tadi saya bilang, ada lingkungan sistem yang di internal, ada yang di eksternal. Yang eksternal, ya sesuatu yang dibedakan berdasarkan si boundary-nya, atau berdasarkan tujuan atas sistem di luar sana. Nah, itu cara kita mengidentifikasi sistem. Ini nggak saya bahas, Lalu, kita saat bahas mengenai data. Sebelum saya masuk ke sini, kira-kira ada yang ingin berpendapat nggak? Apa perbedaan antara data dengan informasi? Ini kadang-kadang kita selalu ini ya, selalu apa disebutnya, salah kaprah mulu ya. Kita bilangnya itu merupakan data, padahal itu informasi. Kita ngomong itu informasi, padahal masih data. Lalu apa perbedaannya? Nah, saya coba nanya ke Ilham Fadrizi. Ilham. Ini Pak Adil, Pak. Adil. Gimana tuh Ham? Kira-kira. Itu Ilham atau Izi atau Fadrizi? Ilham, Pak, benar, Pak. Ilham aja ya. Oke, makasih Ilham. Ilham, pertanyaan yang tadi saya sebutkan. Bu Ilham, apa perbedaan antara data dengan informasi? Oke, kalau data itu belum diolah, Pak. Nanti dari data itu kalau udah diolah nanti keluarlah outputnya itu informasi, Pak. Jadi data mentah, informasi itu data yang telah diolah, Pak. Itu sih, Pak, kalau setahu saya, Pak. Oke.
Saya mungkin coba nanya lagi nih. Tapi makasih, Ilham. Saya misalnya mendapatkan sebuah informasi, plak seperti ini. Lalu ternyata kata orang itu merupakan data. Apakah misalnya gini deh, saya coba simpulkan seperti ini. Saya ambil contoh, oh ya, nilai UTS, UAS, praktikum dan sebagainya, bagi saya itu merupakan data. Tapi bagi rekan-rekan di sini itu merupakan informasi. Benar atau tidak? Ya kan? Berarti permasalahannya, apakah nilai-nilai tersebut itu data atau informasi? Ya, coba tekanin lagi bahwa selain daripada definisi daripada Ilham, dia data merupakan sesuatu yang belum diproses, informasi merupakan sesuatu yang telah diproses. Sekarang kita lihat daripada sudut pandang kita. Jika sudut pandang kita user atas sistem, ambil sistem informasi accounting, dia mengeluarkan annual report, ya kan? Bagi perusahaan annual report itu merupakan informasi. Bagi kita sebagai usernya, bukan dong, itu masih data. Karena perlu kita olah. Nanti ke depannya saat Anda menemukan sebuah definisi, ya data adalah fakta dan sebagainya. Ingat bahwa ini tergantung perspektif kita. Kalau menurut kita perspektifnya dia masih perlu diolah, ya berarti masih berupa data. Jika menurut rekan-rekan, oh ini udah nggak usah diolah, berarti itu udah menjadi informasi. Tapi kita belum bahas mengenai berkualitas atau tidaknya. Nah, itu mengenai si data sendiri. Sekarang kita masuk kepada apa informasi yang berkualitas dan apa informasi yang tidak berkualitas. Sederhananya seperti ini. Pada saat rekan-rekan di sini mau beli saham deh, jangan pakai kata main saham ya, beli saham atau nabung saham. Tadi yang menabung saham, pasti kita akan membaca yang paling minimum, kita melakukan analisa fundamental. Kalau sederhananya kita baca si annual report-nya, kita baca trend-nya, lalu kita lihat apakah perusahaan tersebut ya under value atau over value atau under price atau overprice atau apapun itu. Permasalahannya, apakah informasi yang kita baca ini berguna atau tidak? Kita lihat daripada ketujuh parameter ini. Pertama itu harus relevan. Saat misalnya rekan-rekan di sini ingin membeli saham Indofood, tapi membaca annual report-nya misalnya Indosat, maka sekalipun informasi tersebut ini bagus, secara visual bagus, dia lengkap dan sebagainya, tapi tidak relevan buat rekan-rekan, maka informasi yang didapatkannya tidak berguna, tidak berkualitas. Relevan yang dimaksud adalah sesuai dengan apa yang diekspektasikan. Bahwa misalnya jika rekan-rekan ingin membaca laporan Indosat, ya baca aja Indosat. Dan tujuan biar apa? Bisa mereduksi ketidakpastian, keraguan rekan-rekan di sini. Misalnya kalau ambil contoh membeli satu saham tapi ternyata masih nggak yakin, ya berarti harus baca informasi terkait atas saham tersebut. Yang kedua, jika sudah mendapatkan informasi yang relevan, kita nanya, apakah dapat diandalkan atau tidak? Yang dapat diandalkan maksudnya gimana? Ya ini harus bebas daripada error dan bias. Dan harus sesuai dengan kenyataannya. Yang dimaksud bebas dengan error gimana? Seperti ini. Seberapa bagus informasi gibah di lambe turah dengan informasi di newspaper, di koran, dengan di artikel penelitian, yang jurnal deh, nggak apple to apple. Di antara lambe turah dengan di koran, pasti lebih bagus koran. Kenapa? Dalam sistem press atau misalnya sistem jurnalistik, dia memiliki seorang editor, dia memiliki seorang checker untuk memastikan informasi yang dia berikan pertama ya benar adanya dan sesuai dengan kenyataannya. Sekarang lambe turah bisa jadi ya karena tidak ada sistem jurnalisme yang jelas, ada kemungkinan error atas informasi tersebut. Sehingga pada saat kita melihat ada annual report, karena harus ada auditor, ya agar dapat diandalkan annual report-nya. Dia bebas daripada error. Dia bukan minimal ya.
dia sesuai dengan apa disebutnya SAK yang berlakunya, sesuai dengan standar akuntansi yang berlakunya. Jika tidak sesuai, berarti besar kemungkinan dia error. Jika dia error atau ada terjadi bias, berarti tidak bisa diandalkan, maka tidak berguna sistem si informasinya. Yang ketiga, lengkap. Lengkap itu adalah ya informasi tidak setengah-setengah. Seperti ini deh. Saya tiba-tiba memberitahukan kepada rekan-rekan di sini kita akan mulai perkuliahan hari Senin. Udah, saya nggak ngasih tahu jamnya, saya nggak ngasih tahu tanggalnya kapan, atau misalnya nggak memberikan room Zoom-nya, maka itu merupakan informasi yang tidak berkualitas, tidak lengkap. Informasi yang berkualitas harus lengkap. Lengkapnya itu berdasarkan daripada kebutuhan rekan-rekan di sini. Bukan kebutuhan orang lain, tapi kebutuhan rekan-rekan di situ. Yang berikutnya, timely. Harus sesuai dengan kapan pengambilan keputusan. Nggak mungkin rekan-rekan di sini membutuhkan informasi 20 tahun yang lalu untuk menentukan keputusan sekarang. Pasti membutuhkan informasi yang terkini. Misalnya deh, di sini mau jalan dari Dipati Ukur ke Jatinangor. Ditanya, macet atau enggak? Kalau tahun lalu sih macet gitu. Ya, informasi tahun lalu berarti kan tidak tepat waktu dong. Padahal kita membutuhkan informasi terkini. Sehingga gagal di kriteria keempat, timely. Yang kelima, itu dapat dipahami. Seperti gini, jika misalnya saya memberikan materi perkuliahan saya dalam bahasa Jerman, bagi rekan-rekan yang bisa bahasa Jerman bisa paham. Namun jika tidak paham, ya berarti informasi atau materi yang saya berikannya tidak berguna sama sekali atau tidak berkualitas. Atau dalam paling sederhana formatnya, seperti ini. Pada saat kita memberikan sebuah informasi yang tidak memiliki format yang sesuai, maka besar kemungkinan pemahaman kita satu sama lainnya atas informasi tersebut tidak akan sama. Sama halnya seperti kita misalnya gini, kita menciptakan sebuah form, ada form absensi nih, tapi kita tidak tahu formatnya seperti apa. Kalau kita munculkan format-format yang lain, akibatnya apa? Saat user membaca format tersebut, karena formatnya beda-beda, bisa jadi satu sama lain nggak akan paham mana format yang benar. Informasi yang bagus itu dapat dipahami secara bahasanya dan secara formatnya, dipahami oleh kita bersama. Yang berikutnya ada verifiable. Verifiable itu dapat disebutnya dapat dilakukan koreksi, dan pada saat rekan-rekan di sini menggunakan perspektif yang berbeda, metode yang berbeda, dia akan sama angkanya. Dia akan sama value-nya. Orang yang beda pun akan sama value-nya. Makanya bisa dikatakan verifiable. Yang terakhir, accessible, bisa diakses. Kalau misalnya informasi nggak bisa diakses, ya bagaimana cara bisa menggunakan informasi. Sekarang, ini pertanyaan $1 juta nih. Apakah semua ini harus dipenuhi atau tidak? Pendapat ketujuh hal ini harus semua dipenuhi atau tidak? Ini sesuatu yang dilematis sebetulnya. Mungkin Sabina Akmalia bisa coba berpendapat. Saya mungkin nanya 2 pendapat ya. Sabina. Kalau dari saya sih harus terpenuhi semua, Pak. Harus terpenuhi semua. Iya. Tidak memunculkan dilema nggak? Bahwa ternyata kalau harus memenuhi ketujuh item ini membutuhkan kos yang besar. Iya sih, sebenarnya sih pasti kayak butuh usaha yang besar kalau misalnya semua harus terpenuhi. Cuman kalau misalnya hal itu nggak terpenuhi, kayak informasi yang didapatkan kayak kurang aja nggak sih, Pak, kalau misalnya nggak terpenuhi gitu. Jadi kayak tetap harus 7-7 terpenuhi menurut saya. Oke, tadi saya punya satu pertanyaan, teman. Tadi saya lupa pertanyaannya. Oke, terima kasih Sabina. Jadi menurut Sabina ini bahwa ketujuh parameter ini harus terpenuhi semua, walaupun effortnya begitu besar. Oke, ada pendapat lain nggak? Yang mungkin ingin kontra deh, kayaknya nggak perlu semuanya deh, Pak. Coba Rian Saputra. Saya salah fokus dengan Patrick di belakang masalahnya, jadi pengen nanya deh itu dari tadi kayak Patrick di belakang. Iya, Pak. Ini lemari ini nih, lemari legend, lemari kosan. Enggak, Rian?
Kalau saya sih Pak, pasti semuanya harus terpenuhi ya Pak. Misalnya ada informasi yang relevan, tapi dia nggak komplit itu. Berarti kan dia bakalan kayak kurang itu ya Pak, ya, kurang useful gitu. Terus juga kalau misalnya dia komplit tapi dia nggak nggak memenuhi yang timely, kayak misalnya tahun lalu gitu, berarti kan dia nggak relevan juga ya Pak, ya, kayak kurang useful gitu. Jadi kayak semuanya harus terpenuhi gitu. Oke. Nah, berarti pertanyaan selanjutnya adalah begini. Terima kasih Rian. Berarti pendapat Rian dan kalian sama bahwa semua kriteria ini harus terpenuhi. Sekarang bagaimana jika ke depannya ternyata informasi yang didapatkan salah satu kriteria tidak terpenuhi? Maka dia merupakan informasi yang tidak berkualitas, bukan? Nah, apakah kita akan langsung buang informasinya? Atau sebetulnya ada yang perlu kita lakukan tidak? Ini sebenarnya pertanyaan yang sempat ditanyakan oleh almarhum dosen penguji saya juga sebetulnya waktu saya sidang waktu saya bukan sidang, sebenarnya waktu kelas sebetulnya. Dia nanya ke saya bahwa ini kira-kira Viku, profesor lagi nanya ke saya kelas pagi-pagi. Ini misalnya saya dapat informasi, ternyata si informasinya ini salah satunya deh dia tidak dapat diakses. Maka apakah dia merupakan informasi yang tidak berkualitas? Tidak. Saya jawab iya. Apakah yang perlu kita lakukan setelahnya? Nah, pertanyaan yang sama saya coba ajukan kepada rekan-rekan di sini. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin dia atau apa? Dia Pak. Dia, oke, mangga dia. Kalau menurut saya sih diidentifikasi ulang sih Pak, kayak dievaluasi kira-kira apa yang ngebuat dia nggak bisa diakses atau apa yang ngebuat dia nggak sesuai gitu Pak. Oke. Sorry dia. Saya kan kecil, saya coba di follow up lagi. Berarti menurut dia itu bahwa kita harus melakukan evaluasi atas kenapa informasi tersebut bisa tidak berkualitas. Bahwa sebetulnya jawaban yang saya keluarkan saat itu bahwa ya emang itu harus kita lakukan. Kita harus melakukan evaluasi. Permasalahannya di poin mana kita harus melakukan evaluasi? Apakah di poin pada saat kita menciptakan sistemnya? Apakah di poin pada saat kita memasukkan datanya? Apakah di poin pada saat kita memprosesnya salah? Jadi saat Anda bayangkan ya, rekan-rekan saya bayangin bahwa sistem nih, apakah yakin atau seyakin apa sih data yang masuknya itu bukan data yang berkualitas? Sehingga muncul sebuah rantai. Saat datanya tidak berkualitas, maka informasinya pasti tidak berkualitas pula. Atau bahasa kerennya adalah, saat datanya buruk, maka informasinya sampah. Atau datanya bagus, cuman pemprosesannya tidak sesuai, maka informasi tidak berguna, tidak berkualitas sama sekali. Seperti ini contohnya, contoh proses yang tidak sesuai. Misalnya, saya diminta untuk memberitahukan paling umum ini Maya. Ini kira-kira kita masih bisa ini nggak sih? Masih bisa ngambil kredit nggak sih? Nah, ternyata pada saat saya pembuatan prosesannya, saya hanya proses berdasarkan informasi yang ada yang begitu banyak, saya ambil sebanyak-banyaknya. Akibatnya apa? Saat saya mengeluarkan informasinya dari data-data tersebut, maka tidak sesuai dengan waktunya, kapan yang dibutuhkannya. Atau kebalikannya, datanya begitu banyak, cuma saya ambil sebagian saja untuk proses tersebut. Akibatnya apa? Ya, informasi yang dihasilkan tidak komplit atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Sehingga masuk lagi kepada pernyataan dia. Pada saat informasi tersebut tidak berkualitas, berarti kita harus mengevaluasi dari mulai inputnya, dari mulai prosesnya, dari mulai bagaimana generating information-nya, bagaimana kita menciptakan sistem environment-nya. Itu yang perlu kita evaluasi. Oke. Jadi terima kasih dia sama Rian serta Ilham. Nah, permasalahannya tadi saya sempat sebutkan, terjadi yang namanya information overload. Secara teori, pada saat kita mendapatkan informasi yang begitu banyak, seharusnya kita tidak umumnya kita tidak bisa memproses keseluruhan informasi tersebut.
Sama halnya seperti ini. Misalnya saya minta ke rekan-rekan di sini untuk memberitahukan update terbaru daripada status Ukraina sama Rusia deh, yang sekarang lagi mendekati agresi militer lah bahasanya mah. Anda cari di Twitter, begitu banyak informasi yang beredar. Atau jangan Ukraina deh, mengenai COVID dah, mengenai vaksin booster. Banyak informasi yang banyak banget, banyak variasinya, banyak pendapat yang berbeda, informasi turunan informasi lain yang berbeda. Sehingga kita tidak bisa mengetahui mana informasi yang tepat. Akibatnya apa? Kita akan salah mengambil keputusan. Atau kita tidak mengambil keputusan sama sekali. Information overload itu terjadi pada saat informasi yang begitu banyak datang secara bersamaan. Dan kenaikan atas channel-nya. Channel itu apa? Disebutnya apa ya? Kalau misalnya kita bayangkan rumah itu merupakan sistem, data dan informasi itu masuk melalui pintu. Sekarang banyak banget pintunya. Semakin banyak pintunya, maka semakin banyak informasi yang masuk. Jadi sekarang, perbedaan antara tahun 2022, kuliah tahun 2022 ya, dengan tahun 2011, dan 2010 adalah media sosial nggak begitu banyak saat itu. Akibatnya apa? Informasi yang nggak benar saat itu ya relatif lebih dikit dibandingkan sekarang. Sekarang begitu banyak media sosial, ini entah TikTok, entah Instagram, Facebook, Twitter, belum lagi kita udah bahas mengenai Discord dan sebagainya lah. Discord bukan media sosial. Begitu banyak pintu, sehingga begitu banyak informasi yang masuk. Dan sekarang makin banyak, makin mudah orang melakukan pembuatan informasi, duplikasi, dan sharing informasi. Akibatnya apa? Information overload. Saat itu terjadi, maka keputusan yang kita lakukan itu bisa jadi tidak berkualitas. Nah, pasti di sini sempat Anda bertanya, atau rekan-rekan bertanya, Oke. Seberapa banyak informasi yang kita butuhkan? Permasalahannya, teori ini tidak menjelaskan sampai sedetail itu. Seberapa banyak yang kita perlukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita bisa membuat sebuah model. Bentar. Sorry. Ini kamera saya belum kelihatan ya, sorry. Udah, sorry. Nah, jadi untung tadi saya sumber pencahayaannya tiba-tiba hilang, saya kaget. Jadi saya sampai mana ya? Iya. Saat kita terlalu banyak informasi yang kita dapatkan, maka terjadi yang namanya penurunan kualitas atas keputusannya. Maka kita bertanya, sebanyak apa informasi yang harus kita terima? Permasalahannya, ya tidak ada jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita membuat yang namanya model. Pembuatan model itu apa maksudnya, Pak? Model yang dimaksud seperti ini. Pada saat rekan-rekan ingin menganalisa sebuah data, menganalisa informasi, kita bisa membuat sebuah sebuah permodelan yang membantu kita untuk mencari pattern-nya, kita mencari polanya. Seperti gini, mungkin rekan-rekan di sini kenal yang namanya big data. Big data itu datanya begitu besar, dan nggak mungkin kita harus baca manual. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya kita melakukan yang namanya permodelan data analitik. Pada saat data tersebut itu masuk, dia bisa di-converting dan bisa membantu kita mana pola yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Itu saat kita bahas mengenai si information overload ini. Nah, sehingga pada saat kita bahas mengenai sistem informasi, kita sudah membahas bahwa pertama tadi apa subsistemnya, apa yang terkait di dalamnya, input, proses, outputnya, dia harus saling berelasi untuk mencapai tujuan.
Tujuannya apa? Menghasilkan informasi terkait akuntansi sehingga dapat membantu kita untuk pengambilan keputusan dan mencapai tujuannya. Di awal, saya lupa punten namanya, punten tulisan. Di awal itu kan ada berpendapat bahwa salah satu tujuan daripada SIA itu adalah pengambilan keputusannya. Nah, itu yang tujuan akhirnya dari informasi yang kita hasilkan ini. Nah, lalu komponennya apa aja? Tadi mungkin ingat, oke, mungkin rekan-rekan ingat bahwa sebetulnya kita sempat bahas software-nya saja, tapi ternyata masih ada 5 komponen lainnya, yakni itu hardware, yakni itu data, prosedur, dan orang itu sendiri. Tapi ini masih bersifat sistemnya ya. Pada saat kita menciptakan software dan hardware, maka kita membicarakan mengenai komputer side-nya. Kita membahas mengenai sisi komputerisasinya. Namun, jangan sampai melupakan si bagian manusianya, orang yang mengoperasikan software tersebut. Orang yang menggunakan informasi dan menginput data kepada si sistem informasinya. Tanpa adanya orang dan prosedur, makanya komputer side ini yang nggak ngapain. Bahkan kalau misalnya ada komputer side dan ada human side ini kepada datanya, maka apa yang dihasilkan oleh si information system ini? Nah, saat kita bahas mengenai accounting information system, maka komponennya apakah lebih lengkap lagi nggak, Pak? Iya. Kan kita bahas mengenai orang, data, untuk software, prosedur, IT, atau kita anggap sebagai hardware, maka ada satu lagi komponennya, yakni pengambilan internal atau internal control yang tadi kita bahas. Internal control, dia memastikan prosedur itu berjalan. Dengan cara apa? Kalau misalnya nanti mungkin rekan-rekan ini sambil googling nggak apa-apa deh. Coba cari salah satu framework-nya COSO, segitiga tuh biasa. Bukan segitiga. Kubus, berbentuk kubus. Salah satu komponennya ada yang namanya control environment. Dia menciptakan lingkungan pengendalian dengan cara apa? Dia melakukan segregasi tugas, segregation of duty. Segregasi itu sederhananya seperti ini. Orang yang megang duit sama orang yang mencatat duit masuk, duit keluar, merupakan orang yang berbeda. Nggak boleh tugas ini dilakukan orang yang sama. Kenapa? Karena akan menimbulkan tindakan kecurangan atau bisa menimbulkan salah penggunaan prosedur. Itu salah satu contoh daripada pengendalian internal, di luar daripada memastikan prosedur itu dijalankan. Pengendalian internal, dia memastikan prosedur dijalankan, informasinya itu aman, serta tidak ada yang namanya tindakan kecurangan. Itu yang kita bahas dalam accounting information system ini. Kalau orang, kenapa orang itu penting, Mbak? Sekarang gini, saya ambil contoh, saat rekan-rekan di sini menggunakan, misalnya tiba-tiba nih muncul nih, minggu depan kita bahas claim ya, kita melakukan analitik data secara sederhana, tapi rekan-rekan di sini belum diajarin nih, kalau saya minta buatin modelnya, nggak bisa diapa-apain. Sama dengan accounting information system. Sistemnya itu begitu bagus, softwarenya begitu bagus, datanya sudah dipastikan akurat dan sebagainya. Tapi penggunanya tidak bisa menggunakannya, ya gitu-gitu aja, sistem tidak akan berjalan. Sehingga pada saat kita membicarakan komponen-komponen ini, semua komponen ini harus berjalan semuanya secara optimal untuk memastikan accounting information systemnya pun bisa berjalan secara optimal. Nah, pada saat kita bahas mengenai accounting information system, mungkin rekan-rekan sempat melihat salah satu segitiga ini. Nah, sekarang pada saat kita bahas mengenai accounting information system, kenapa tidak ada di dalam segitiga ini? Jawabannya, ini saya nanya sebetulnya. Accounting information system, dia berusaha untuk meresumekan apa yang terjadi dalam transaction processing system dan memberikan informasinya apa yang dia olah kepada uppernya, manajemen information system. Perbedaan antara sistem informasi manajemen dengan sistem informasi akuntansi berada dalam tujuannya. Tujuan sistem informasi akuntansi, dia memastikan informasi yang dihasilkan oleh dia itu merupakan informasi finansial dan non-finansial.
di mana informasi ini akan digunakan oleh sistem informasi manajemen untuk apa? Membantu para manajemen memutuskan. Membantu manajemen untuk mengetahui apa yang terjadi di bawah sana, apa yang terjadi di kegiatan sehari-harinya atau daily-nya. Nah, pada saat kita lihat lagi di sini, segitiga ini, maka kita akan melihat setiap sistem informasi yang dibuat, dia akan mengerucut hingga ke paling atas, Executive Information System, yang mana digunakan oleh para eksekutif. Lalu perbedaannya ada di mana? Executive Information System atau sistem eksekutif, sistem informasi eksekutif, dia lebih bukan detail, sorry. Dia lebih meresumekan informasi yang ada. Sekarang kita bayangkan seperti ini. Kita tidak mungkin memberikan informasi yang begitu detail terkait operasi harian para eksekutif. Tidak mungkin itu terjadi. Kita perlu melakukan yang namanya apa? Meresumekan dari satu level ke level lainnya, dari satu fase ke fase lainnya. Sehingga pada fase akhir, eksekutif dia bisa melakukan yang namanya apa disebutnya modifikasi. Apa yang dia butuhkan dengan informasi yang ada. Misalnya nih, eksekutif misalnya dia ingin membuat sebuah pengambilan keputusan strategis, misalnya pembuatan budget. Dia bisa melakukan dengan dashboard, dengan cara apa? Dia menarik data-data yang begitu banyak ada di sana, tanpa perlu dia melakukan pemrosesan secara detail. Jadi dia tinggal menarik informasi secara resumenya untuk dilakukan modifikasi apa yang dia butuhkan. Sedangkan DSS itu apain? DSS itu dia lebih bersifat untuk membantu pengambilan keputusan. Pada saat kita bahas mengenai DSS, kita sedang membahas mengenai pemrosesan informasi yang tidak yang terstruktur dan semi terstruktur. Nah, mungkin ini saya agak lupa di awal. Apa perbedaan antara informasi yang terstruktur dengan informasi yang tidak terstruktur? Sederhananya seperti ini. Pada saat saya memberikan sebuah report Excel, maka kita bisa membaca formatnya membaca informasi tersebut dengan jelas. Maka itu kita katakan sebagai informasi yang terstruktur. Dan itu digunakan untuk pengambilan keputusan yang terstruktur. Terstruktur kayak gimana? Jika ada gejala, maka ini yang perlu kita lakukan. Dan rutin kita lakukan keputusan tersebut. Kalau misalnya informasi tidak terstruktur, seperti apa? Informasi yang formatnya tidak terlalu baku dan memerlukan memerlukan analisa yang lebih dalam. Untuk apa? Pengambilan keputusan tidak terstruktur. Di tengah-tengahnya, ini semi struktur. Semi struktur ini merupakan informasi yang bisa dikatakan dia memiliki pola, namun perlu bukan analisa yang sebetulnya. Seperti ini, saya ambil contoh yang paling sederhana. Kalau misalnya dokter, dia akan melihat gejala kita, ya kan? Tapi umumnya gejala penyakit satu dengan penyakit lainnya cenderung sama. Keputusan yang diambil keputusan dan informasi yang diambil oleh dokter itu merupakan keputusan yang semi struktur. Dia tahu gejalanya apa, tapi dia tidak akan langsung if then, tapi dia lihat daripada faktor-faktor lainnya. Itu contoh daripada informasi yang semi struktur dan keputusan yang semi struktur. Nah, itu kita bahas mengenai si information system. Nah, ini yang tadi kita bahas. Nah, satu general modelnya atau model accounting information system lebih kurang seperti ini. Terdapat inputnya, terdapat pemrosesannya, terdapat outputnya. Pada saat kita bahas pemrosesan, kita tidak hanya seperti buat adonan lalu dimasak selesai. Saat data dimasukkan ke pemrosesan, data tersebut perlu di-manage, perlu disimpan. Entah datanya yang disimpan, tapi umumnya data yang disimpan itu merupakan data yang diinputkan, data yang dijadikan output, serta bagaimana cara kita mengolah datanya. Itu berada dalam database manajemen. Contoh paling umumnya, manajemen sebuah database, mungkin rekan-rekan pernah lihat yang namanya kode akun. Kode akun itu salah satu salah satu implementasi yang paling sederhana pada saat kita bahas mengenai database manajemen. Kita mengklasifikasikan dengan
akun-akun yang ada dengan kode akunnya. Sehingga pada saat rekan-rekan di sini mengolah data transaksi kwitansi nih, bon-bon sebagainya, akan langsung otomatis. Ini tuh dimasukkan atau diklasifikasikan atas akun apa. Pengoleksian datanya, ini bisa jadi dari internal maupun eksternal. Dari eksternal, itu berasal daripada feedback. Dari eksternal end user. Sedangkan daripada internal data, ya dari internal end user ini sendiri, yang melakukan feedbacknya. Jika kalau misalnya, Oke. Ini suara saya jelas atau kecil ya? Maaf. Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Tiba-tiba ada notifikasi low system resource. Ada audio quality saya. Oke. Mungkin sebentar lagi juga. Nah, jadi yang dimaksud dalam sebuah model accounting information system ini lebih kurang sama dengan komponen-komponen data sistem. Ada input, proses, output, kemudian kita ada si batasannya, kemudian kita ada yang namanya lingkungan internal maupun eksternal, kita ada yang namanya si feedback itu sama lainnya. Nah, ini si contoh dalam modelnya. Komponen yang tadi kita maksud, komponen. Nah, untuk kedepannya, kita akan mempelajari siklus-siklus ini. Sederhananya seperti ini. Pada saat Anda mempelajari atau rekan di sini mempelajari sebuah accounting information system, berarti secara nggak langsung ya kita harus mempelajari siklus-siklus dalamnya. Nah, siklus-siklus di sini mungkin tidak akan saya detailkan sekarang, tapi sederhananya seperti ini. Setiap siklus yang ada, untuk membedakan satu sama lainnya, menggunakan konsep give dan get. Memberikan apa, mendapatkan apa. Ambil contoh seperti ini. Production cycle. Untuk bisa menghasilkan barang jadi, maka kita harus memberikan apa? Orang yang ngerjainnya, serta raw materialnya. Tanpa ada orang dan raw materialnya, maka kita tidak ada menghasilkan yang namanya finished good. Revenue cycle. Kita harus memberikan barang, dan kita akan mendapatkan barang. Jika tidak ada hal ini, ya revenue cycle nggak akan berjalan, nggak ada yang namanya penjualan yang terjadi. Setiap siklus-siklus yang ada, dia akan memberikan datanya. Misalnya nih, production cycle, dia memberikan data apa? Data vendor yang masuk, lamanya pemprosesan, seberapa sering mesinnya rusak, dan sebagainya, pada JLFRS. Untuk memberitahukan, misalnya nih, dari production cycle, dia akan menghasilkan sebuah informasi HPP. Bagaimana, apa sebutnya, biaya serta harga untuk pemprosesan sebuah produk. Dari revenue cycle, dia memberitahu kepada JLFRS data mengenai penjualan dia, seberapa banyak yang dia jual, seberapa banyak barang yang diretur, dan sebagainya. Itu yang terjadi, atau interaksi yang terjadi antara revenue cycle, production cycle, kepada JLFRS. Lalu bagaimana dengan HR, Pak? Nah, ini secara sekilas, pada saat kita bahas mengenai human resource dan payroll cycle, sebetulnya kita tidak hanya bahas mengenai bagaimana menggaji orang saja, tapi bagaimana kita bisa memproses ya, memanage orang tersebut. Dengan ini lucu kan? Apakah pada saat masuk ke kuliah nih, kuliah D4 pajak, akuntansi pajak, jangan-jangan kita hanya sebatas pajak doang? Enggak. Tapi kita harus bahas juga mengenai bagaimana memanage orang tersebut, bagaimana mendapatkan orang tersebut, bagaimana kita memastikan orang yang kita dapatkan ini akan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh production cycle. Nah, dan kita memberikan apa? Give cash-nya kepada si labornya, kita memberikan insentifnya. Dan akhirnya tetap datanya diberikan kepada JLFRS ini sendiri. Expenditure cycle. Ini merupakan kebalikannya daripada revenue cycle. Revenue cycle apa? Kita memberikan barang, kita mendapatkan uang. Expenditure kebalikannya, kita memberikan uang, kita mendapatkan barang atau ya bisa jadi jasa. Sedangkan financing cycle, ya umumnya dia memberikan apa disebutnya? Seperti kita memberikan modal, kemudian kita menjual beli saham, obligasi, dan sebagainya. Berarti apa? Kita memberikan pembayaran cash, dan kita mendapatkan uang atas pinjaman tersebut. Entah pinjaman, entah dari penjualan saham atau obligasi. Sehingga akibatnya,
Nah, ini yang kita pelajari selama 1 semester ini. Human resource, expenditure, financing, FRS, production, serta revenue cycle. Oke, nah, kemudian kita akan bahas mengenai apa peranan kita. Peran kita ini bisa jadi 3 hal. Kita bisa sebagai user. User ngapain sih, Pak? Ya, kita memberitahukan kepada si desainernya, kepada sistem information designernya, apa yang kita butuhkan, jenis informasi apa yang kita butuhkan, apa disebutnya, seperti apa sih informasi yang berkualitas bagi kita, seperti apa sih informasi akuntansi yang sesuai dengan apa standarnya as a user. Namun saat rekan-rekan di sini ingin lebih daripada itu, ya makanya rekan-rekan bisa jadi seorang desainer, memastikan bahwa model yang diciptakan itu akan dijalankan dan model ini bisa memecahkan permasalahan yang terjadi dalam sistem yang sebelumnya atau disebutnya legacy system. Dengan sistem auditor ngapain? Dia ngevalidasi bahwa sistem yang dijalankan itu sesuai, reliable, dapat diandalin. Saat sistemnya ini tidak berjalan, maka jangan mengharapkan informasi yang berkualitas. Kan udah bahasnya sistem informasi nih, bukan sistem aja nih. Saat sistem informasinya tidak jalan, berarti I-nya atau information-nya besar kemungkinan tidak akan jalan pula. Dan ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh sistem auditor. Dia memvalidasi, dia ngetes keandalan atas sistem informasi bersama dengan informasi yang dikeluarkannya. Nah, ini ada beberapa teknologi yang mungkin akan saya share di pertemuan selanjutnya, artikel-artikelnya. Nanti bisa Anda baca. Cuman secara sekilas, saat kita bahas mengenai big data, ini merupakan sesuatu yang kalau dulu mah tidak pernah dipikirkan, tapi sekarang tuh merupakan sesuatu yang telah terimplementasi dimanapun. Ambil contoh deh, saat misalnya rekan-rekan di sini ini melakukan googling tentang mau beli apa, tiba-tiba di Shopee itu muncul. Oh, mau nyari ini ya gitu, atau misalnya nyari apa. Itu salah satu contoh implementasi dari hasil analisa atas big datanya. Big data itu begitu besar, kecepatannya begitu banyak, dan jenis-jenisnya begitu beragam. Dan ya sekarang itu, ini yang kita hadapi, big data. Yang berikutnya blockchain. Blockchain secara sederhananya, itu bagaimana kita memastikan setiap informasi yang ada itu merupakan informasi yang bisa dikatakan bukan merupakan yang informasi yang telah dimodifikasi, bukan modified information, sehingga wajar pada saat misalnya contoh deh, pada saat kita memunculkan sebuah karya nih, kirim karyanya ke dalam sebuah jaringan, karya tersebut akan divalidasi oleh setiap orang. Akibatnya kita bisa memastikan keaslian karya tersebut, kepemilikan sahnya oleh siapa, ya itu kan dipastikan oleh si blockchain-nya. Jadi bisa dikatakan blockchain itu ibaratnya seperti internet. Internet itu kan dia merupakan landasan untuk munculnya adanya kita bisa surfing, adanya yang namanya Internet of Things dan sebagainya. Blockchain pun juga sama. Dia merupakan landasannya. Dengan cara sederhana, setiap informasi yang ada itu di-share ke setiap node, di-share ke setiap komputer untuk disimpan dan divalidasi. Baru setelah divalidasi, digabungkan atau di-chain kepada apa disebutnya, kepada blok-blok setelahnya, baru disimpan. Kenapa? Apa hubungannya Pak blockchain dengan accounting, Pak? Di salah satu artikel, saya mungkin coba share nanti, someday kita tidak akan lagi yang mengenal double entry accounting, tapi kita akan kenal yang namanya triple entry accounting. Salah satu ciri-ciri daripada triple entry accounting terjadi yang namanya timestamp atas setiap transaksi yang direkam. Atas transaksi yang direkam dalam sebuah jurnal, ada yang namanya timestamp, ada juga yang namanya digital signature, yang memastikan pada saat data tersebut disimpan dalam sebuah jaringan, maka tidak mungkin terjadi yang namanya modifikasi atas data tersebut. Tidak ada yang namanya modifikasi atas penjurnalan tersebut. Begitupun juga penghapusannya tidak mungkin terjadi, karena disimpan ke dalam setiap
nodes yang ada. Tapi kembali lagi, kekuatan daripada sebuah blockchain adalah seberapa banyak yang menggunakannya. Semakin sedikit, maka semakin gampang kita melakukan apa disebutnya hacking atas jaringan tersebut. Oke. Itu untuk materi hari ini. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Bentar. Oke. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai proses bisnis. Seperti biasa, saya usahakan minggu ini saya sudah mengirimkan salah satu artikel untuk nge-bridging rekan-rekan di sini untuk ya tahulah ke depan mau bahas apa gitu. Nah, untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya mungkin rekan-rekan ini bisa konsolidasi, entah bisa Senin pagi atau Rabu pagi seperti ini. Cuman ya kalau misalnya pengambilan keputusannya bisa kita share di WhatsApp group. Cuman kalau misalnya nggak bisa ya nggak apa-apa, kita kembalikan lagi kepada Senin 13.30. Cuman saya lebih prefernya kalau jam 7.30 seperti ini, biar kita masih lebih fresh lah bahasanya. Oke. Ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu sebelum saya tutup perkuliahan hari ini? Oke, saya harap rekan-rekan sini paham. Kalau misalnya masih agak malu-malu buat nanya, WAG terbuka untuk sharing. Jadi, apapun pertanyaannya, jika itu masih relevan dengan mata kuliah kita, insya Allah akan saya coba jawab. Dan saya lupa satu lagi kontrak perkuliahan sama semester ini. Saya tidak memaksa apa disebutnya rekan-rekan di sini untuk on cam, tapi saya apresiasi jika on cam. Kenapa? Karena saya saat berkomunikasi seperti ini bisa langsung tahu, seperti ini kondisinya, seperti ini mukanya gitu. Jadi pada saat bertemu ya kita bisa saling apa disebutnya say hi atau apa. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan juga selalu sehat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.